Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Mahasiswa Psikologi. Teman-teman ada yang nyadar nggak sih? Akhir-akhir ini ada fenomena di mana banyak teman kita tiba-tiba jadi pedagang, sibuk nawarin produk dagangannya ke sosial media. Atau justru kamu termasuk salah satunya? Ya, di tengah wabah virus yang sama-sama kita tahu, begitu banyak sektor yang terkena dampak dari wabah virus ini. Tidak sedikit kita temui perusahaan-perusahaan besar atau kecil ikut melemah, bahkan sampai pailit. Badai PHK pun ikut mengiringi jutaan karyawan kehilangan pekerjaannya, daya beli menurun, sepi pembeli, sepi pengguna jasa, dan lain sebagainya. Untuk itu, setelah kami analisis dari berbagai sumber, ternyata memang krisis inilah yang menjadi penyebab utama dari fenomena banyaknya pedagang dadakan pada akhir-akhir ini. Lalu, apakah dengan upaya ini ekonomi akan tercukupi dan kembali membaik? Apakah usaha dagang yang digeluti akan mendapat untung atau malah buntung? Supaya usaha bisa berjalan dengan lancar atau minimal gak rugi, tentu penting untuk memikirkan bagaimana menyusun strategi dalam berdagang. Kenapa? Karena tanpa strategi umumnya orang akan kehilangan dorongan untuk bertahan dan bersaing dalam berdagang, lalu perlahan akan mengalami kemunduran. Nah, kami telah menghimpun beberapa materi strategi pemasaran dari sumber kredibel dan juga pengalaman dari usaha maju yang kami amati. Bagi kamu yang sudah lama berdagang atau kamu yang baru mau memulai, sebentar lagi akan ada beberapa tips strategi pemasaran yang bisa kamu simak dan kamu aplikasikan pada dagangan kamu nih. Berikut tipsnya. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Kamu dapat mengelompokkan customer kamu menjadi kelompok-kelompok tertentu. Hal ini untuk meningkatkan ketepatan target pemasaran. Seperti yang dikatakan ahli strategi marketing Farrell dan Hartline, ada beberapa variabel yang perlu dikelompokkan, seperti jenis kelamin, usia, kelas sosial, kepribadian, agama, sampai wilayah atau lingkungan tertentu. Dengan begitu, kamu akan jelas mengetahui secara spesifik siapa customer kamu dan mana yang paling mendominasi. Yang kedua adalah strategi produk. Dalam hal ini perlu adanya klasifikasi produk. Menurut Kotler dan Keller, produk dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah produk tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman. Yang kedua adalah produk tahan lama, seperti pakaian, lemari, dan kendaraan. Dan yang ketiga adalah produk jasa, seperti jasa potong rambut, pengacara, psikolog, dan lain sebagainya. Memang apa pentingnya mengetahui hal itu? Jadi, dengan mengetahui klasifikasi produk, kamu akan mengerti besarnya modal yang diperlukan, ukuran tempat, daya beli, desain kemasan, garansi, sampai jalur pendistribusian. Yang ketiga adalah strategi harga. Harga menjadi komponen yang layak mendapatkan perhatian lebih nih, karena salah-salah kasih harga kamu bisa rugi atau produk kamu bisa kalah saing sama kompetitor. Menurut Farrell dan Hartline, ada 4 kunci dalam menentukan harga produk. Yang pertama adalah besarnya modal. Produk yang kamu jual harus bisa menutupi biaya yang kamu keluarkan. Yang kedua adalah permintaan. Ketika ketersediaan produk menipis sementara permintaan tinggi, kamu perlu menambahkan harga. Karena secara hukum ekonomi, ketika stok barang menipis sementara permintaan tinggi, otomatis semua hal yang berkaitan dengan produk yang kamu jual harganya juga akan ikut meningkat. Yang ketiga adalah nilai pelanggan. Hal ini berkaitan dengan produk jasa. Seringkali seseorang tidak bisa menentukan berapa nilai dari jasanya di awal, dan hanya ditentukan pada hasil akhir, seperti jasa servis, konsultasi, sampai desain grafis. Bagi beberapa customer, hal ini sangat mengkhawatirkan karena takut biaya yang mereka keluarkan akan sangat tinggi. Untuk itu, kamu perlu memperkirakan estimasi dari jasa yang kamu tawarkan dengan memperkirakan seberapa besar usaha, durasi waktu, dan biaya yang kamu jadikan modal. Yang keempat adalah harga pesaing. Ini menjadi hal penentu dalam strategi harga. Kamu harus menganalisa harga pesaing ketika hendak menentukan harga produk kamu. Bila harga terpaut jauh dari pesaing, kamu akan kehilangan peluang profit yang optimal. Nah, kamu juga bisa terapkan harga ganjil seperti Rp49.999 untuk harga Rp50.000, karena secara psikologis, harga tersebut akan membuat persepsi dan secara visual akan terlihat menjadi lebih murah. Yang keempat, strategi distribusi. Pada bagian ini bertujuan untuk mengetahui produk kamu sampai ke perantara dan customer akhir. Di samping itu, untuk memastikan bahwa produk kamu dapat ditemukan oleh customer dalam jumlah, waktu, dan tempat yang tepat. Ada 3 jenis distribusi yang umum dalam perdagangan. Yang pertama adalah distribusi insentif, yaitu kamu mendistribusikan produk sebanyak-banyaknya ke banyak outlet dan distributor. Yang kedua adalah distribusi eksklusif. Kamu memberikan kesempatan kepada perantara untuk mendistribusikan produk kamu ke beberapa wilayah mereka. Dan yang ketiga adalah distribusi selektif. Kamu memilih untuk mendistribusikan produk kamu ke satu atau beberapa tempat saja.
Poin terakhir adalah strategi promosi. Ini merupakan elemen yang terakhir dalam rangka mendukung penjualan kamu. Tanpa adanya promosi, keberadaan dan keunggulan produk yang kamu jual tidak akan diketahui oleh customer. Oleh karena itu, memilih strategi promosi harus dengan pilihan yang tepat dengan melihat media mana yang paling efektif. Ada beberapa tipe media promosi seperti media cetak, elektronik, obrolan dari teman ke teman, dan lain sebagainya. Namun, tingginya mobilitas dan perkembangan zaman membuat promosi kini kian simpel, efisien, murah, dan mampu meluas ke seluruh dunia. Ada begitu banyak platform online yang umum digunakan yang bisa kamu manfaatkan, seperti Instagram dengan fitur Instagram Ads, Facebook Ads, dan juga media WhatsApp. Tidak berhenti di situ, masih banyak lagi wadah market online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau kamu yang fokus pada makanan siap saji bisa memanfaatkan platform GoFood atau GrabFood. Selain pendaftarannya yang mudah dan gratis, semua market online tersebut sangat mudah dalam pengoperasiannya. Kamu bisa menambahkan 500 produk untuk pemula, mendapatkan gambar asli dari produk kamu sendiri, menganalisa pesaing, memberikan voucher potongan harga bagi customer tertentu, dan yang paling penting adalah produk kamu mampu dijangkau dari seluruh kota di Indonesia, dan pastinya penjualan kamu akan mengalami peningkatan. Ada bonus tips dalam memposting produk di akun marketplace. Yang pertama, kamu harus menggunakan foto asli dari produk kamu. Yang kedua, gunakan minimal 3 foto yang berukuran 1:1 dengan resolusi 750 pixel. 3. Gunakan deskripsi yang lengkap minimal 200 karakter. 4. Gunakan video untuk memperjelas produk kamu. Dan 5. Berikan harga ganjil seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dengan begitu, kualitas postingan kamu akan mendapat rating yang tinggi, karena setiap marketplace mempunyai algoritma tertentu untuk membaca kualitas setiap produk. Dan produk kamu akan mudah ditemukan karena diposisikan di halaman pertama pada pencarian. Untuk kamu yang belum pernah menjejali dunia online marketplace, sepertinya kamu harus berpikir untuk melakukannya, sebab begitu banyak manfaat yang akan kamu dapatkan untuk menunjang penjualan kamu. Nah, segitu aja tips dari kami, semoga bisa menginspirasi, dan kami berharap pilihan kamu untuk berdagang bisa kamu maksimalkan, khususnya untuk kamu yang baru memulai. Semoga keadaan lekas membaik, tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.